Bab 491. Jangan mendorongku ke orang lain. Finalin. Koridor itu kosong dan tidak ada orang sama sekali. Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan menatap bagian belakang kepala Colden Ye dengan linglung. Dia tidak akan percaya pada dirinya, bukan? Sedang berpikir, Colden Ye tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memasuki ruang rawat, lalu menutup pintu ruang rawat dengan punggung tangannya, dan membawa Audrey Han masuk. Audrey Han sedikit marah, kenapa dia diam saja? Dia hendak menyingkirkan tangannya, tetapi ketika dia teringat luka di punggungnya, dia akhirnya hanya menahan amarahnya dan bertanya, "Apa pendapatmu? Apa kamu tidak percaya padaku?" Setelah mendengarkan ucapannya, Colden Ye meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, "Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Bahkan jika aku tidak percaya siapapun, aku tidak akan tidak percaya padamu." Lalu, saat dirinya memintanya untuk menemui dirinya dan mendengarkan penjelasannya, mengapa dia tidak datang? Audrey Han hampir saja menyebutkan kata pembohong. Akhirnya, Audrey Han tetap menahan diri. Dia menyadari bahwa dirinya benar-benar sangat penyabar sekarang. Memikirkan hal ini, Audrey Han berbalik dan tidak lagi menatap mata Colden Ye, melainkan berkata dengan dingin, "Lalu mengapa kamu menarikku masuk? Jika dia benar-benar ada di sini, mungkin aku bisa menemukannya." "Lalu apa?" Colden Ye kembali bertanya. "Apa?" Audrey Han membelalakan matanya, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertanya hal itu. "Aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan setelah menemukannya? Sekarang sudah tengah malam, apakah kamu pikir dia akan datang ke sini tanpa alasan? Apa pelajaran hari itu belum membuatmu sadar? Atau..." Colden Ye mengatakan kata demi kata, "Aku melindungimu dari air keras hari itu, dan membuatmu tetap aman, sehingga kamu tidak dapat melihat bahaya dan merasa bahwa kamu dapat muncul di depannya sesuka hati, tidak takut dia akan menyiramkan air keras padamu lagi." Nada Colden Ye menjadi dingin saat mengatakannya. Audrey Han menatap tidak percaya. "Apa maksudmu? Apakah kamu sedang menyalahkanku?" Colden Ye tidak menyangkalnya, dan hanya diam. Audrey Han merasa lucu. Setelah sekian lama, dia berkata, "Lalu, menurutmu mengapa semuanya bisa menjadi seperti ini?" Wajah Colden Ye datar tanpa ekspresi dan masih diam. Audrey Han menatapnya dengan tegas, "Jika bukan karena kamu, aku juga tidak akan terjerat dengan wanita yang begitu mengerikan. Kamu bisa menjalani perjodohannya dengan baik, mengapa kamu harus datang mengusikku? Jika kamu tidak mengusikku, Finalin tidak akan berpikir aku merayumu dan kemudian menargetkanku. Lalu kenapa kamu marah padaku sekarang? Aku tidak menyukainya, kenapa aku harus tetap meneruskan perjodohan dengannya? Kamu tidak menyukainya, tapi sudah berapa kali kamu dijodohkan dengannya?" "Colden Ye, apakah kamu bercanda?" Audrey Han sedikit kesal dan mengatakan sesuatu yang tidak rasional. Kemarahan Colden Ye juga ikut terpancing olehnya, atau mungkin dia ingin menjelaskan padanya. Tiba-tiba dia menggenggam pergelangan tangan Audrey Han dan berkata dengan dingin, "Lalu mengapa aku bisa menjalani beberapa kali perjodohan dengannya? Apakah kamu tidak tahu alasannya? Jika aku tidak salah ingat, kamu ada di sana selama beberapa kali itu, kan?" Audrey Han tidak langsung menjawab. Dia tertegun untuk waktu yang lama dan melepaskan tangannya. "Itu karena aku tidak tahu. Jika aku tahu kamu ada di sana, aku tidak akan pergi." "Benarkah?" Colden Ye mencibir, "Kamu tidak tahu, tapi kamu tetap pergi juga, dan sekarang kamu masih merawatku di ruang rawatku." "Audrey, tidakkah kamu berpikir bahwa hal-hal tidak berjalan seperti yang kamu inginkan?" Hal ini berhasil membuat wajah Audrey Han berubah. Dia benar, semuanya benar-benar tidak berjalan seperti yang Audrey Han pikirkan, bahkan menyimpang dari apa yang dia pikirkan, dan berjalan ke arah yang tidak dia duga. Ini adalah hal yang mengerikan. Memikirkan hal ini, Audrey Han berbalik dan berkata dengan suara dingin, "Itu bukan urusanku,
entah seperti apa situasinya sekarang, kamu teruskan perjodohanmu dengannya, kamu hanya perlu menjalani perjodohan yang lancar dengannya, aku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Golden Ye dengan kasar, yang aku suka adalah kamu, bagaimana aku bisa menjalani perjodohan dengannya. Detak jantung Audrey Han seperti terhenti sesaat. Pria ini, apa yang dia bicarakan? Saat dia sedang kesal, punggungnya tiba-tiba menghangat, karena Golden Ye yang memeluknya dari belakang punggungnya. Audrey Han tertegun dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Jangan mendorongku pada orang lain. Bahkan jika kamu tidak menginginkanku, tetap jangan mendorongku pergi." Nada suaranya penuh dengan kesedihan. Untuk sesaat, Audrey Han malah merasa sedikit sakit hati. Tapi dia bukan miliknya. Memikirkan hal ini, Audrey Han berbisik, "Lepaskan aku dulu. Kalau begitu kamu harus berjanji untuk tidak mendorongku ke orang lain." Audrey Han menjawab, "Masalah ini cukup sampai di sini saja, jangan bahas topik ini lagi. Dan, aku benar-benar melihat Vina Lin barusan, menurutku dia sangat berbahaya sekarang, aku harus menghubungi seseorang." Mendengar keseriusan dalam nada suaranya, Golden Ye perlahan melepaskannya, tapi sebelum melepaskannya, bibir tipis Golden Ye sengaja mencium leher belakangnya. Sentuhan lembut dan dingin membuat Audrey Han mengedikkan lehernya dan menjauh darinya sebelum dia bereaksi. Sebelum mengeluarkan ponselnya, dia melirik pintu ruang rawat sejenak dan bersembunyi di kamar mandi. Gerakan kecil ini dilihat oleh Golden Ye. Tampaknya wanita ini benar-benar ketakutan, dan kata-kata Vina Lin memang sangat mengancam. Memikirkan hal ini, Golden Ye juga mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Arthur Xiao. Di kamar mandi, Audrey Han menghubungi nomor ponsel Gita. Gita tidak menjawab, yang membuat Audrey Han panik. Ada apa dengan Gita? Mengapa dia tidak menjawab teleponnya? Jadi Audrey Han terus menghubunginya berulang kali. Akhirnya, ketika menelepon untuk kelima kalinya, Gita menjawab. Ketika mendengar suara yang dikenalnya, Audrey Han hampir berseru, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu baru menjawab telepon sekarang? Apa yang terjadi?" Gita tampaknya tidak merasakan kegugupan dan kecemasannya. "Aku tidak menjawab telepon tadi karena aku sedang mandi. Ada apa? Kalian sudah kembali ke kediaman Han?" "Iya, kamu menyuruhku membawa Glenn pulang, jadi kami sudah pulang sekarang." "Lalu, di mana Glenn?" "Sedang tidur. Pergi dan lihat, apakah dia masih aman." "Jangan khawatir, aku tahu kamu khawatir, jadi Glenn tidur di kamarku malam ini." Selain itu, dengan begitu banyak orang yang menjaga kediaman Han, Vina Lin tidak akan berani melakukan apa-apa di sini. Glenn sangat aman bersamaku. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada saudaramu, bukan? Kalimat terakhir sedikit menghibur Audrey Han. Menurutnya apa yang Gita katakan benar dan mengangguk. "Baiklah, jaga dia baik-baik." "Oh, ya. Tolong urus cuti di sekolah Glenn untuk sementara ini. Aku khawatir ketika dia sendirian di sekolah, Vina Lin akan mencelakainya." "Sekolah? Secara logika, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa, kan? Karena sekolah itu adalah sekolah elit, orang asing tidak akan diizinkan masuk." "Begitukah?" Entah kenapa, Audrey Han terus merasa gelisah. Akhirnya, dia menutup telepon dan melupakannya untuk sementara waktu. Bersambung.